Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah teman-teman, apa kabar? Kita kembali di video podcast bersama Riansyah, kiriman email para subscriber saya. Oke, kita mulai saja dengan membaca emailnya. Bang, saya tertarik ingin menceritakan apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Saya menyamarkan nama saya dan nama orang lain yang tersangkut. Terima kasih. Namaku Kristi. Aku sekarang 35 tahun. Aku lahir dan besar di Makassar. Dan 5 tahun yang lalu saya menikah dengan orang Jakarta. Dan sejak itu aku tinggal di Jakarta dengan suamiku. Puji Tuhan, kami dalam keluarga yang bahagia. Bang, kejadian ini sampai sekarang masih teringat dan membekas walaupun kejadiannya sudah lama. Aku punya sahabat namanya Mary. Dia anak baik, sopan dan pintar. Waktu SD, dia selalu mendapatkan peringkat pertama dan selalu mendapatkan pujian dari semua guru. SD sampai SMA, kami di sekolah yang sama. Walaupun beda jurusan dan beda kelas, kami tetap berteman. Bapaknya Mary meninggal setelah usaha bapaknya bankrupt dan semua asetnya habis. Ibunya tidak putus asa dan dia tak malu untuk berjualan gorengan. Mamaku waktu itu beberapa kali memberikan bantuan kepada keluarga Mary, mau uang ataupun barang sehari-hari. Ibuku juga sangat sayang sekali sama Mary. Bahkan ibuku memintaku terus berteman dengan Mary. Mary sering sekali nginap di rumahku dan dia sering membantu ibuku. Hingga waktu itu aku kelas 11 SMA, ibuku stroke. Aku terpukul melihat ibuku mengalami hal itu. Ibuku tidak bisa jalan dan tidak bisa bicara, hanya bisa duduk di kursi roda. Aku tidak bisa maksimal mengurus ibu karena aku sekolah dan bapakku mengurus terus usaha keluarga. Ibu dirawat di rumah oleh pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah kami dan sudah kami anggap dia sebagai anggota keluarga. Walaupun kami berbeda keyakinan, kami saling menghargai dan kami saling menyayangi. Bagi Bisiti, daging babi itu diharamkan, maka ibuku tak pernah meminta Bisiti untuk mengolah daging babi. Kalau masak daging babi, ibu sendiri yang masak. Padahal kata Bisiti untuk membantu mengolah tidak apa-apa, asalkan jangan dimakan. Tapi ibuku sangat menghormati Bisiti. Begitupun aku dan keluargaku. Seminggu setelah aku lulus SMA, Mary nginap di rumahku. Mary mengeluh karena Bisiti tidak sopan kepada Mary. Dia bilang Bisiti gak suka sama dia. Aku bingung, masa iya Bisiti begitu? Dia baik kok, dia udah bekerja di rumahku ini lama sekali. Aku gak pernah dimarahi sama Bisiti. Beberapa kali setiap Mary menginap, pasti dia selalu mengeluh begitu. Ada apa ya? Aku lihat sikap Bisiti biasa aja, dia masih seperti Bisiti yang dulu. Hingga suatu hari Mary berkata, Bisiti tidak ikhlas mengurus ibuku yang sakit. Dengan seketika pikiranku ke sana. Jangan-jangan iya, Bisiti itu keberatan mengurus ibu. Aku langsung bicara dengan ayahku dan aku mengusulkan untuk mencari perawat untuk merawat ibu. Kasihan Bisiti terlalu capek. Ayah setuju dengan usulku. Aku tidak bisa mengurus ibuku karena aku akan melanjutkan kuliah. Setelah perawat datang, Bisiti datang kepadaku dan dia menangis. Dia bilang dia masih bisa mengurus ibu. Dia ikhlas mengurus ibu dan jadilah timbul dugaan aku dan ayahku tidak percaya dengan Bisiti untuk mengurus ibu. Aku jelaskan dengan secara hati-hati kami melakukan itu karena kami kasihan dengan Bisiti. Supaya Bisiti fokus saja dengan pekerjaan rumah. Biar perawat yang mengurus ibu. Akhirnya Bisiti mengerti. 5 bulan kemudian, suatu malam tanteku dan keluarganya dari Surabaya datang berkunjung ke rumahku. Mereka juga akrab banget dengan Bisiti. Ketika itu kami sedang makan malam, tiba-tiba Mary datang. Aku langsung ajak makan malam. Aku senang sekali, sudah cukup lama tak melihat Mary. Sejak aku masuk kuliah 5 bulan yang lalu. Dia memberitahuku bahwa ternyata dia juga melanjutkan kuliah. Dia mendapatkan beasiswa kuliah. Aku senang sekali mendengarnya. Akhirnya sahabatku bisa kuliah. Suatu hari Mary menelepon
Dia awalnya membicarakan lain, tapi tiba-tiba dia membicarakan Big Siti. Dia bilang Big Siti ganjen sama ayahku, dan Big Siti berusaha merebut hatinya ayahku. Aku heran dong, kok bisa? Aku lihat biasa aja. Aku mulai curiga dan aku mulai memperhatikan gerak-gerik Big Siti. Suatu malam, aku mendengar ada yang menangis. Aku ikuti sumber itu, ternyata dari kamar Big Siti. Aku lihat ayahku keluar dari kamar Big Siti, langsung perkataan Mary yang teringat lagi, jangan-jangan mereka selingkuh. Tapi kok bisa? Big Siti umurnya 7 tahun lebih tua dari ayahku. Keluargaku punya usaha juga di Bali. Jadi tiap sebulan sekali ibu biasanya berkunjung ke sana, tapi sekarang diganti sama ayahku. Ayahku bercerita katanya usahanya makin maju dan maju. Makin maju dan mau buka di Surabaya. Aku senang sekali karena usahanya semakin maju. Beberapa bulan kemudian aku melihat hal yang sama lagi. Ayahku malam-malam keluar dari kamar Big Siti. Aku mulai curiga, ada apa dengan mereka? Akhirnya aku curhat kepada Mary, dan dia bilang dia juga sudah curiga dan yakin ada sesuatu di antara ayahku dan Big Siti. Mary bilang bisa aja ayahku itu sudah lama tidak menyalurkan birahinya karena ibuku tidak bisa melayani ayahku. Semakin kuat kecurigaanku kepada Big Siti. Aku membuat rencana ingin memergoki ayah dan Big Siti. Setiap malam aku tidurnya sampai larut malam, hanya ingin tahu dan ingin memergoki mereka. Ternyata tidak. Aku jadi berpikir jangan-jangan mereka sudah curiga. Hingga akhirnya sifatku menjadi berubah kepada Big Siti. Aku tidak terlalu banyak omong dengan Big Siti. Beberapa hari kemudian, tanteku menghubungiku. Dia sekarang lagi di Bali. Dia bertanya kepadaku, kenapa tempat usaha restorannya tutup? Aku kaget dong, kok tutup? Aku bilang sama tanteku, restoran masih buka dan sekarang ayahku sedang di Bali. Tanteku ngotot dan memberitahuku bahwa restorannya tutup. Alamat yang disebutkan tante itu memang benar. Itu alamat restoran kami yang ada di Bali. Aku langsung menghubungi ayahku. Ayahku menjelaskan bahwa dia sekarang berada di restoran. Aku pura-pura lupa alamat lengkap restoran kami. Dan ayahku langsung bilang alamatnya sama kok. Kok bisa ya? Aku langsung menghubungi tanteku lagi. Aku bilang sama tanteku bahwa ayah bilang restorannya emang buka. Tante sampai bersumpah bahwa restorannya tutup. Aku jadi curiga, ada apa ini? Siapa yang berbohong? 2 hari kemudian ayahku pulang. Aku bertanya kepada ayah soal restoran. Ayah dengan sumringah bilang bahwa restoran kita baik-baik aja, malah semakin maju dan pelanggan semakin banyak. Siapa yang berbohong? Sepulang aku kuliah, sepupuku menelpon. Dia menyuruhku ke salah satu hotel di kota Makassar. Waktu itu, ternyata sepupuku ada di Makassar. Aku bergegas ke hotel tersebut. Sesampai di hotel, tante sudah menunggu di lobi dan dia bercerita kepadaku panjang lebar. Dia memberitahuku dia melihat ayah di Bali dengan seorang wanita. Aku bertanya kepada mereka, siapa wanita itu? Mereka bilang wanita itu adalah wanita yang sudah kami curigai selama ini. Aku kaget. Kata tanteku, ayahku ada di hotel ini. Kami meminta izin kepada pihak hotel untuk melabrak, tapi pihak hotel tidak memberi izin hingga aku mengancam pihak hotel untuk melaporkan kepada polisi, dan mereka dengan berat hati memberikan kami izin. Ketika di depan pintu kamar, suara volume TV saja yang terdengar sangat keras. Pihak hotel telah memberikan kunci lain hingga kami bisa masuk. Betapa kagetnya aku, ternyata ayahku itu selingkuh dengan Mary, sahabatku sendiri. Aku langsung teriak, aku langsung marah sejadi-jadinya. Aku melihat sahabatku selingkuh dengan ayahku. Dan aku memergoki mereka sedang melakukan hal yang keji. Ayahku seolah melindungi perempuan itu. Tanteku menampar ayahku, tiba-tiba aku lemas. Ayahku dipaksa pulang ke rumahku dan Mary ikut juga bersama kami. Dipaksa ikut. Sampai di rumah, ternyata keluargaku yang lain telah datang juga. Kami saking emosinya tak memikirkan keadaan ibu. Kami lupa ibu itu hanya tidak bisa bicara, tapi dia masih bisa mendengar. Keluargaku mengusir ayahku karena kata mereka usaha kami itu adalah punya ibuku dari dulu, maksud saya. Keluargaku bilang ayahku itu dulunya bekerja di restoran ibuku, dan yang kerja keras itu ibuku, bukan ayahku.
Aku lihat muka Mary berubah. Aku bicara sama dia telah menuduh Bisiti. Ternyata dia sendirilah wanita itu. Bisiti sejak awal sudah curiga dan malam itu ayahku memarahi Bisiti dan menyuruh Bisiti untuk tutup mulut. Semenjak ibu sakit, ayahku tidak benar mengurus usaha. Sampai 5 restoran bankrupt dalam waktu hanya 3 bulan. Seminggu kemudian ibuku meninggal. Cobaan berat menimpaku lagi. Saat ibu meninggal, ayahku tidak ada. Entah dia marah atau malu. Aku sebenarnya bukan anak satu-satunya. Aku punya 3 orang kakak dan laki-laki semua. Mereka semua merantau di Jakarta. Aku diajak ke Jakarta, tapi aku bingung karena di Makassar ada restoran dan pastinya aku masih kuliah. Akhirnya kami minta bantuan sama anaknya Bisiti, namanya Rohman, dan dia anaknya pintar. Aku ditemani sama Bisiti di rumah. Usaha restoran maju dengan bantuan Rohman. Dia sangat jujur sekali. Aku ajak Bisiti dan keluarganya liburan ke Bali. Bisiti ini sangat baik sekali. Dia selalu mengingatkanku jangan bolos ke gereja. Dia selalu mengingatkanku ibadah. Walau kita beda keyakinan, aku dan kakakku sepakat memberangkatkan Bisiti naik haji. Aku bertemu dengan suamiku itu di Bali. Dia sedang liburan dengan keluarganya juga. Dari pertemuan itu kami berteman, pacaran hingga menikah. Setelah aku menikah, Bisiti meninggal dunia dan aku tinggal di Jakarta. Usahaku masih dibantu dengan Rohman hingga sekarang. Suamiku punya usaha lain, jadi dia tidak ikut campur dengan bisnisku. Natal 2019, aku datang ke Makassar bersama suami dan anak-anakku. Aku benar-benar tidak pernah mendapat kabar dari ayahku. Dan aku baru tahu bahwa ayahku telah meninggal tahun 2017 dan punya 2 anak dari Mary. Menurut kabar, Mary sekarang hidupnya susah. Aku bukannya tidak mau bantu, tapi sampai saat ini aku masih sakit hati. Bang Rian, aku tidak tahu kenapa ketika aku mendengar ayahku meninggal, aku tidak sedih sama sekali. Sampai suamiku heran, karena reaksiku biasa aja. Apakah aku salah, Bang Rian? Aku sampai sekarang belum lihat kuburan ayahku di mana. Menurut pendapat Bang Rian, bagaimana? Kristi, mohon maaf saya hanya memberi masukan, memberi saran. Ya, orang tua tetaplah orang tua kita. Apapun kesalahan yang pernah mereka lakukan selama hidupnya, maafkanlah. Kunjungilah kuburannya, sapalah dia, walaupun dunia kita sudah berbeda. Maafkan dengan hati yang lapang. Karena kalau kamu tidak maafkan ayahmu, Kristi, ini menjadi beban buat kamu, walau kamu mungkin tidak akan merasakannya secara langsung. Ya, jadi kembali pesan saya, maafkanlah ayahmu. Berdamailah dengan dia dan berdamailah dengan hati. Demikian pesan saya, Kristi. Oke? Nah, teman-teman, itulah tadi email dari subscriber saya. Dan jangan lupa untuk like dan berikan komen. Buat teman-teman lain yang ingin punya cerita atau kisah, bisa kirimkan ke email saya di bawah ini. Ya, teman-teman. Nanti kita lihat, kalau memang bagus, kita akan ceritakan di dalam video saya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe channel YouTube Rian Syah. Salam. Bagus nggak sih? Bagus.